Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat terus ya. Nah, semoga juga dapat selalu semangat untuk belajar atau melanjutkan aktivitas-aktivitas kalian sehari-hari. Nah, hari ini atau di video kali ini, saya mau mengajak teman-teman buat ngobrol tentang topik atau yang menurut saya itu menarik banget. Sebelumnya itu, perkenalkan nama saya Muhammad Fahrilam atau bisa kalian panggil Fahri. Nah, mungkin lanjut untuk kita akan membahas yaitu tentang masa depan uang. Kita tuh semua tahu pasti pakai uang itu setiap hari. Buat bangun pagi itu pasti beli sarapan, nasi, uduk atau kopi itu pakai uang. Nah, mau naik ojek online atau mau beli apapun itu pakai uang. Bayar kuliah apalagi itu tuh jelas banget pakai uang. Nah, bahkan kuota internet tuh yang untuk kita tiktokan, Instagram atau sosmedan lain tuh pakai uang. Jadi nggak ada yang nggak pakai uang karena rata-rata yang kita butuhkan itu pakai uang. Nah, pertanyaannya itu sederhana banget sih, kayak sebenarnya uang itu apa sih? Nah, kalau saya tanya ke teman-teman itu mungkin jawabannya beragam. Misalnya ada yang bilang itu uang kertas itu sama uang koin itu yang kita pakai buat beli barang itu sama. Nah, ada juga yang bilang uang itu angka kita di rekening. Misalnya uang di angka atau di tulisan di aplikasi yang udah kita download kayak Dana atau GoPay atau BCA atau lainnya. Nah, ada juga mungkin yang bilang uang itu saldo e-wallet, kayak itu tuh benar juga teman-teman, karena itu semua tuh merupakan uang. Nah, tapi coba bayangin dulu kalau suatu saat itu uang itu atau uang kertas yang kita pakai itu tiba-tiba nilai itu jatuh banget, mungkin karena kebijakan atau karena suatu hal, jadi uang itu jadi nilai itu jelek banget atau ibaratnya nggak berharga lagi atau kurang berharga. Nah, misalnya tuh 100.000 yang biasanya kita pakai misalnya di tahun ini buat belanja seminggu, nah tiba-tiba itu besok atau di masa depannya itu cuma cukup buat beli sebungkus mie instan. Nah, apa yang terjadi? Itulah kekacauan ekonomi. Mungkin teman-teman nggak akan asing dengan kata inflasi. Nah, ini tuh nggak akan mustahil teman-teman, itu tuh udah banget sering terjadi di negara-negara lain. Mungkin contohnya itu Zimbabwe. Nah, Zimbabwe itu tuh pernah mengalami yang namanya hyperinflasi. Mereka tuh sampai punya uang kertas itu dengan nominal 100 triliun dolar Zimbabwe. Tapi itu nilainya nggak cukup buat beli satu roti ataupun satu telur. Nah, ada juga tuh di Venezuela, di mana mata uangnya itu jatuh banget dan banyak warganya itu yang terpaksa nyari cara lain untuk bertahan hidup untuk misalnya untuk bertahan hidup, misalnya untuk makan atau memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan Bitcoin. Nah, dari situ tuh kita tahu bahwa uang kertas atau fiat money itu sebenarnya sangat rapuh teman-teman. Nilainya hanya bertahan karena ada kepercayaan dari suatu pemerintah atau bank sentral. Nah, kalau kepercayaan itu hilang, uang fiat itu bisa jadi kertas biasa aja loh, atau kertas yang mungkin kita bisa pakai buat makan gorengan lah, atau buat nulis-nulis nih, buat nyata-nyata sesuatu. Nah, itu tuh jadi nggak ada harganya lagi kalau emang udah jatuh banget, udah nggak ada kepercayaannya. Di sisi lain juga mungkin ada yang bisa disebut dengan hard money. Nah, ini tuh inti dari buku yang akan saya review kali ini. Hard money itu sendiri adalah bentuk uang yang punya nilai kuat, stabil, dan tahan inflasi sepanjang sejarah. Misal contohnya adalah, mungkin yang contoh terbaiknya itu adalah emas. Orang Mesir kuno, Romawi, bahkan kerajaan-kerajaan di Nusantara, Eropa pun menggunakan simbol emas itu sebagai bentuk kekayaan. Mungkin teman-teman pernah lihat film SpongeBob. Nah, itu ada di scan itu ada sebuah, mereka tuh datang ke Atlantis. Nah, itu tuh banyak emas. Nah, itu tuh nunjukin kalau raja itu tuh dia memiliki kekayaan yang emang kaya banget. Terus di film-film, mungkin film Eropa atau film kerajaan, rata-rata tuh raja perhiasannya atau pernak-perniknya tuh emas. Itu tuh nunjukin kalau emang bernilai itu atau nilainya tuh seberharga itu. Jadi kalau misalnya punya emas itu dianggap kaya, dan emas juga itu kalau dilihat itu punya kilauan, dan nilai itu kalau dilihat kan dari sejarah-sejarah dulu tuh emas udah ada, mungkin itu udah ribuan tahun usianya. Tetapi kalau mungkin diingat-ingat, dunia kita itu udah berubah ya. Sekarang itu kita hidup di era digital atau era internet. Nah, di sini tuh muncul yang namanya Bitcoin, yang sering disebut sebagai emasnya digital atau emas digital nih. Bitcoin itu muncul pada tahun 2009 pasca krisis finansial global dan menawarkan konsep uang yang baru, yaitu jumlahnya itu terbatas.
dan transparan, dan juga nggak bisa dikontrol oleh suatu pihak, misalnya pemerintah ataupun suatu bank sentral. Nah, pertanyaannya itu, apakah Bitcoin itu bisa menggantikan emas, atau emas itu tetap jadi rajanya sepanjang masa? Inilah tuh duel antara dua aset yang mungkin lagi populer banget. Yang satu itu tradisional dan juga udah terbukti ribuan tahun nih, udah lama banget, sejarahnya juga ada. Dan yang satu lagi itu dari yang modern, lahirnya dari teknologi dan juga sangat revolusioner. Nah, buku yang saya pilih kali ini adalah berjudul Hard Money Revolution, Bitcoin versus Emas untuk Menguasai Ekonomi Global, karya Bapak Ade Andre Hendriadi selaku dosen pengampu saya, dan juga beliau itu adalah ahlinya, mungkin dia menggemari di bidang kriptografi gitu. Lalu mungkin lanjut untuk membahas perbandingan keduanya secara detail. Buku ini tuh nggak cuma menjelaskan sejarah dan teori, tetapi juga membahas dampaknya terhadap sistem keuangan global, bahkan sampai ke masa depan di tahun 2050. Buat saya pribadi ini tuh menarik banget ya, karena sebagai mahasiswa kita juga harus banget melek atau ibaratnya tahulah tentang perubahan zaman, jadi nggak gaptek banget. Dan juga jangan sampai juga kita cuma jadi penonton ya, karena ketika dunia itu sedang bergeser dari uang kertas ke uang digital. Nah, kalau kita misalnya jadi penonton doang, kita nggak akan tahu apa-apa dan nggak bisa beradaptasi. Dan buku ini tuh jadi salah satu cara buat kita tuh memahami fenomena itu. Jadi di video kali ini itu saya akan membahas isi bukunya, memberikan analisis dan opini saya secara pribadi. Namun harapan saya juga setelah menonton, teman-teman juga bisa lebih paham tentang kenapa emas itu penting dan kenapa Bitcoin jadi fenomena besar dan bagaimana keduanya bisa mempengaruhi kehidupan kita di masa depan. Nah, mungkin untuk itu kita akan lanjut ke isi atau mungkin latar belakangnya dulu ya. Buku ini tuh ditulis karena ada sebuah fenomena besar dalam dunia ekonomi. Nah, selama ratusan tahun itu manusia selalu mencari bentuk uang yang stabil, yang tidak mudah tergoyahkan nilainya atau rusak nilainya karena kebijakan negara atau mungkin kebijakan geopolitik. Nah, kita tuh mengenal istilah dengan hard money, yaitu uang yang memiliki nilai intrinsiknya dan tahan terhadap inflasi. Dulu tuh hard money identik dengan emas dan perak, tetapi sekarang muncullah Bitcoin yang bisa disebut sebagai emas digital. Nah, mengapa itu hal ini penting? Karena sistem uang fiat itu, yaitu uang kertas yang kita pakai sehari-hari, itu semakin diragukan keandalannya. Karena fiat money ini tuh nilainya hanya berdasarkan kepercayaan pada pemerintah dan bank-bank setempat atau bank sentral. Masalahnya itu adalah pemerintah bisa mencetak uang sesuka hati, dan itu tuh yang membuat inflasi merajalela. Nah, disinilah muncul perdebatan, apakah emas masih relevan atau justru Bitcoin yang lebih cocok untuk zaman digital saat ini. Oke, mungkin lanjut ke ringkasan isi buku yang udah dibaca atau udah saya ringkas. Nah, pertama itu ada konsep hard money. Hard money itu, buku ini tuh membuka dengan penjelasan dasar, yaitu apa itu hard money. Hard money itu adalah bentuk uang yang nilainya tidak gampang rusak, punya kelangkaan, tahan lama, bisa dipertukarkan, dan mudah dipindahkan. Emas itu adalah contoh klasiknya. Nah, sedangkan Bitcoin itu adalah contoh modernnya. Di sisi lain, fiat money seperti rupiah atau dolar tidak punya nilai intrinsik, yaitu bisa dicetak tanpa batas. Itulah mengapa setiap kali ada krisis, bank sentral tuh biasanya mencetak uang itu lebih banyak, yang pada akhirnya tuh membuat inflasi semakin parah, dan bukannya meredakan malah makin membuat keadaan semakin buruk. Oke, mungkin lanjut, emas itu sebagai hard money tradisional. Nah, sejak zaman Mesir kuno itu atau zaman Romawi sampai kerajaan-kerajaan besar, emas itu sudah menjadi simbol kekayaan dan alat tukar. Mungkin yang sering nonton film atau video zaman dulu, mungkin kerajaan Eropa itu kebanyakan kerajaan-kerajaan itu memamerkan emasnya, karena emang emas itu mempunyai keunggulan sejak dahulu, karena dia tuh merupakan simbol kekayaannya. Nah, keunggulannya itu antara lain adalah stabilnya sepanjang waktu. Jadi emas tuh stabil banget sepanjang waktu ini dari dulu sampai sekarang. Nah, emas itu sulit dipalsukan karena banyak metode-metode yang membuktikan suatu keaslian dari emas tersebut. Lalu selalu dicari orang, baik untuk perhiasan maupun cadangan bank sentral. Bukan hanya untuk individu, bahkan negara-negara pun banyak yang menyimpan emas untuk keadaan darurat atau untuk sebagai simpanan.
Lalu Bitcoin itu sebagai hard money baru. Nah, Bitcoin itu lahir tahun 2008 setelah krisis finansial global. Penciptanya itu sendiri adalah sesosok misterius bernama Satoshi Nakamoto. Filosofinya adalah ingin menciptakan sistem uang yang nggak bisa dikontrol oleh pemerintah manapun ataupun oleh bank sentral manapun. Jadi ini tuh bisa berdiri sendiri tanpa adanya suatu kontrol dari pihak-pihak tertentu. Nah, Bitcoin ini tuh punya karakter unik. Pertama, jumlahnya itu terbatas, hanya 21 juta koin untuk selamanya. Jadi, dan transparannya itu. Nah, transparannya semua itu transaksinya tercatat di blockchain. Jadi, nggak bisa dimanipulasi tapi bisa kita lihat. Nah, lalu desentralisasinya itu tidak ada pihak yang menguasai. Jadi ini tuh murni punya semua, atau ibaratnya kita bisa melihat atau mengamatinya secara langsung tanpa ada yang memiliki atau merasa itu tuh punya dia. Lalu ini tuh mudah dipindahkan, bisa dikirim miliaran rupiah dalam hitungan menit aja. Namun Bitcoin itu juga punya banyak tantangan loh. Harganya sangat volatil alias gampang banget naik turun. Kadang tuh sehari bisa naik puluhan persen hingga ratusan persen, tetapi mungkin besok lagi bisa turun separah-parahnya atau turun lebih drastis dari yang tadi naiknya. Nah, selain itu tuh ada isu regulasi di berbagai negara, juga kritik soal penggunaan energi dalam proses miningnya. Lalu di sini kita akan membahas perbandingan emas versus Bitcoin. Nah, buku ini tuh sangat menarik karena membandingkan keduanya secara seimbang atau secara langsung. Emas itu lebih stabil, sudah terbukti ribuan tahun dan tidak bergantung pada teknologi. Nah, Bitcoin itu jauh lebih portable, bisa dipakai di global dan sesuai dengan gaya hidup digital. Emas itu cocok untuk investor konservatif. Nah, sedangkan Bitcoin itu lebih cocok lagi bagi mereka yang berani mengambil resiko dan percaya pada suatu teknologi atau pada teknologi yang sekarang sedang dijalani. Nah, penulis ini juga nekanin ke kita bahwa mungkin itu keduanya nggak saling menggantikan, tetapi justru itu saling melengkapi. Jadi nggak ada yang saling membasmi atau menggantikan, tapi saling melengkapi, malah menambah atau melengkapi atau menyempurnakan dari ekonomi digital ini. Lalu peran saat kritis. Nah, saat krisis ekonomi itu emas selalu jadi tempat berlindung. Misalnya saat krisis tahun 2008 atau hiperinflasi di Zimbabwe. Nah, sedangkan Bitcoin ini tuh mulai menunjukkan perannya pada krisis modern. Misalnya tuh di Venezuela, di mana banyak orang menyelamatkan nilai uang itu menukarnya ke Bitcoin lagi, bukan ke uang fiat lagi, karena Bitcoin itu nggak diragukan lagi lah nilai intrinsiknya. Lalu di masa depan, mungkin buku ini tuh menutup dengan analisis masa depan. Mungkin kita akan masuk ke dalam era post fiat, di mana uang kertas itu semakin nggak bisa dipercaya. Bisa jadi ada sistem hibrida, misalnya emas itu ditokenisasi dengan blockchain, atau Bitcoin yang semakin diterima sebagai cadangan nasional. Nah, mungkin lanjut ke analisis dan opini saya secara pribadi. Nah, menurut saya itu buku ini tuh sangat menarik dan membuka wawasan baru karena ada beberapa alasannya, yaitu pertama, bahasanya itu cukup sistematis. Nah, dari definisi, sejarah, perbandingan sampai studi kasus nyata. Jadi buat mahasiswa seperti kita ini memudahkan memahami konsep yang sebenarnya cukup rumit. Kalau misalnya pun kalian kayak masih bingung, kalian juga bisa minta bantuan sama AI buat kayak memparafrase atau membuat kalian lebih paham. Tapi mungkin kalau kalian baca awal pun kalian akan paham karena bahasanya itu tadi sistematis. Jadi kayak bisa lebih dipahami lah, atau lebih mudah dipahami. Lalu yang kedua itu relevan dengan kondisi saat ini. Nah, ini tuh di tengah isu inflasi global, perang mata uang, bahkan muncullah Central Bank Digital Currency atau yang bisa disingkat CBDC. Buku ini tuh terasa sangat up to date banget, kayak ini tuh relevan atau ibaratnya update sesuai isu-isu yang lagi hangat atau lagi yang bisa diperbincangkan pada ekonomi dunia kali ini. Lalu selanjutnya yang ketiga, menarik bagi generasi muda karena jujur aja banyak dari kita tuh mungkin lebih tertarik ke kripto dibanding emas. Tapi buku ini tuh ngingetin bahwa emas tuh juga punya kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Kayak walaupun itu tuh konvensional ya atau bukan digital, emas tuh tetap punya kayak ibaratnya kekuatan atau nilai tuh yang ngebuat dia nggak bisa disingkirkan. Tapi walaupun ada kripto, dia tuh bisa sebagai pelengkap, malah dari kedua ini bisa saling melengkapi.
Nah, lanjut mungkin kalau bicara opini pribadi saya melihat tuh emas masih akan tetap menjadi aset aman untuk jangka panjang. Nah, Bitcoin juga punya potensi besar sih, tapi emang resikonya tinggi. Kalau orang nggak paham cara simpan atau tidak tahan dengan volatilitasnya itu bisa stres. Jadi mungkin benar kata penulis atau dari Bapak Ade ini, karena solusi terbaik adalah kita kombinasiin keduanya. Jadi nggak ada yang saling tumpang tindih, malah justru dari kedua ini bisa melengkapi aspek-aspek tertentu. Jadi diversifikasinya itu nggak terjebak juga hanya di satu jenis aset aja. Jadi intinya tuh kita emas dan aset digital ini saling melengkapi, nggak ada yang membuat ini unggul atau membuat ini rugi. Justru karena ini tuh saling melengkapi, malah bisa menjadi kekuatan lebih untuk penggunanya atau orang yang berinvestasinya. Nah, mungkin sebagai penutup pada buku Hard Money ini atau penutup dari review buku kali ini adalah buku Hard Money ini menurut saya memberikan gambaran yang sangat komprehensif mengenai pertarungan dua aset besar. Nah, yaitu ada emas dan Bitcoin. Bukan sekadar membahas keuangan, tapi juga nyentuh aspek teknologi, sosial, budaya, dan bahkan filosofi di balik uang itu sendiri. Nah, buku ini juga cocok dibaca oleh kita sebagai mahasiswa atau mungkin kalian sebagai investor pemula maupun masyarakat umum yang ingin memahami perubahan besar dalam sistem moneter dunia. Kesimpulannya itu dari saya sendiri, yaitu emas dan Bitcoin itu sama penting, tetapi emas juga mewakili kekuatan tradisi, sementara Bitcoin juga mewakili inovasi masa depan. Nah, keduanya juga mungkin akan berjalan beriringan di sistem keuangan global di masa sekarang hingga masa depan. Nah, mungkin segitu saja atau mungkin kurang lebihnya dari review buku saya yang udah saya baca dan amati. Mungkin saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Ade Andri Hendriade karena telah memberikan buku atau e-book ini untuk saya baca. Mungkin segitu aja. Terima kasih sudah menyimak review video kali ini. Semoga bermanfaat dan juga semoga bisa nambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.